Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat my channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang kisah seorang pemuda dan sebongkah kayu. Cerita ini sangat menarik untuk dapat kita ambil hikmahnya. Mari kita simak kisahnya. Pada zaman dahulu, sebelum era keislaman, hiduplah seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang memiliki pribadi yang luhur. Ia sangat jujur dan tak pernah ingkar janji. Suatu hari, si pemuda sangat membutuhkan uang untuk keperluannya. Ia pun meminjam sejumlah uang kepada seseorang yang ia kenal. Namun saat itu tak ada saksi dalam interaksi utang piutang tersebut. Datangkan ke sini para saksi yang akan mempersaksikan, ujar si pemberi pinjaman. Cukuplah Allah sebagai saksiku, kata si pemuda itu. Kalau begitu, datangkan kepadaku seorang penjamin, pinta si pemberi pinjaman lagi. Namun si pemuda tak memiliki seseorang untuk menjadi saksi, apalagi penjamin. Ia hanya bisa berucap, "Cukuplah Allah sebagai penjaminku," kata si pemuda itu lagi. Akan tetapi bagi dirinya menyebut asma Allah dalam ikatan perjanjian maka menjadikannya sangat kuat. Jika dilanggar, ia amat takut akan murka Allah. Tekad si pemuda itu pun dipercaya si pemberi pinjaman. Baiklah, ucap si pemberi pinjaman. Ia pun kemudian memberi pinjaman 1000 dinar kepada sang pemuda. Keduanya pun menyepakati masa jatuh tempo pengembalian uang tersebut. Pergilah si pemuda mengarungi samudra untuk memenuhi kebutuhannya dengan uang pinjaman tersebut. Saat jatuh masa tempo pengembalian, ia pun bermaksud kembali ke pulau si pemberi pinjaman tinggal. Namun apa daya, tak ada layanan perahu menuju tempat si pemberi pinjaman. Padahal di hari biasa perahu selalu tersedia. Namun entah mengapa hari itu si pemuda tak mendapati satupun perahu meski telah mencarinya dengan keras. Cemaslah hati pemuda itu. Ia tak mau melanggar kesepakatan dan janji utangnya. Si pemuda tak mau berputus asa. Ia telah berjanji akan mengganti uang 1000 dinar tersebut pada hari itu juga. Maka ia pun berpikir, bagaimana cara untuk memenuhi janjinya. Ia pun mengambil sepotong kayu, kemudian melubanginya. Uang 1000 dinar itu kemudian ia masukkan pada lubang kayu tersebut. Dan tak lupa sepucuk surat untuk sang pemberi utang juga diikut sertakan pada lubang kayu tersebut. Ia lalu menutup lubang kayu itu dan kemudian menghanyutkannya ke laut seraya berdoa, "Ya Allah, sungguh Engkau tahu bahwa aku meminjam uang sebesar 1000 dinar. Lalu ia memintaku seorang penjamin. Namun kukatakan padanya, cukup Engkaulah ya Allah sebagai penjaminku. Ia pun ridho denganmu. Ia juga meminta saksi kepadaku. Aku pun mengatakan, cukup Engkau ya Allah sebagai saksiku. Ia pun ridho kepadamu. Sungguh aku telah berusaha keras untuk mendapatkan perahu untuk mengembalikan uangnya yang kupinjam. Namun aku tak mendapatinya. Aku tak mampu mengembalikan uang pinjaman ini. Sungguh aku menitipkannya kepadamu ya Allah," ujar si pemuda bertawakal. Sepotong kayu itu pun kemudian hanyut mengikuti arus laut.
Namun meski telah memasrahkan uang dalam kayu tersebut, bukan berarti si pemuda berhenti berusaha. Ia terus mencari perahu untuk menghantarkannya ke negeri seberang tempat si pemberi pinjaman tinggal. Sementara itu, di negeri seberang, si pemberi utang terus menengok dermaga menunggu perahu si pemuda itu. Namun, lama ia menunggu, tak ada satu perahu pun yang mengantarkan uangnya kembali. Ia pun menunggu di tepi laut, berharap si pemuda menepati janjinya. Setelah cukup lama ia menunggu, ia pun merasa bosan. Namun tiba-tiba ia melihat sebongkah kayu yang hanyut. Bermaksud digunakan sebagai kayu bakar di rumahnya, ia pun memungut kayu itu dan membawanya pulang. Ia pun terkejut saat membelah kayu tersebut. Ia mendapati uang 1000 dinar dan sepucuk surat. Si pemberi utang itu pun membaca surat tersebut. Lalu ia pun tersenyum riang. Pada keesokan harinya, si pemuda itu pun berhasil mendapatkan perahu dan segera menyeberang ke negeri sang pemberi pinjaman itu. Dengan wajah yang penuh cemas dan rasa bersalah, turunlah ia dari perahu itu dan bergegas menuju rumah si pemberi pinjaman. Demi Allah, aku terus berusaha mencari perahu untuk menemuimu dan mengembalikan uangmu. Tetapi aku tak memperoleh perahu hingga perahu sekarang ini aku datang dengannya. Ujar si pemuda itu menjelaskan uzurnya. Si pemberi pinjaman pun tersenyum melihat kegigihan pemuda itu untuk menepati janjinya. Ia pun berkata, "Apakah engkau yang mengirim sesuatu kepadaku?" Tanya sang pemberi pinjaman. Namun si pemuda itu tak sedikit pun menyangka bahwa kayu kirimannya akan sampai tujuan meski tanpa alamat, apalagi jasa kurir. Aku katakan kepadamu, aku tak mendapatkan perahu sebelum apa yang kubawa sekarang ini. Ujar si pemuda itu sembari menunjukkan 1000 dinar untuk ia berikan kepada si pemberi pinjaman itu. Wajah sang pemberi pinjaman pun merekah gembira. Ia senang mendapati pemuda yang begitu jujur dan menepati janji. Ia pun harus berkata jujur bahwa utangnya telah lunas melalui kayu yang dikirimnya sesuai tenggat waktu peminjaman. Sungguh Allah telah menyampaikan uang yang engkau kirim di dalam kayu itu. Maka pergilah dan bawalah kembali uang 1000 dinar yang engkau bawa ini. Ujar si pemberi utang. Kisah pemuda dan sepotong kayu tersebut dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Nasai. Tak dikabarkan jelas siapa nama pemuda tersebut dan latar lokasi tempat tinggal si pemuda dan si pemberi pinjaman itu. Namun kisah ini dipastikan kebenarannya, mengingat kedudukan hadis yang menyebutkan kisah itu memiliki derajat sahih. Dari kisah tersebut terdapat hikmah agung yang dapat menjadi pelajaran bagi umat muslim. Membulatkan tekad sangat dibutuhkan untuk seorang muslim sebelum bertawakal kepada Allah. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, "Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya." Dalam kisah, si pemuda menunjukkan sikap memenuhi janji dengan tekad yang luar biasa. Hingga kemudian ia menyerahkan urusannya kepada Allah dengan mengirimkan sepotong kayu. Ia bertawakal kepada Allah agar suratnya sampai ke tujuan. Setelah memiliki tekad bulat dalam hatinya untuk memenuhi janji untuk mengganti hutangnya,